Halo sobat, selamat datang kembali di Jenggot Naga. Kali ini Kang Google yang akan membawakan ceritanya dikarenakan Mimin Google-nya sedang repot di dapur. Jangan lupa subrek karena subrek itu gratis hehehe wakakak. Selamat menonton dan terima kasih. Di kota Yangzhou, di City Avenue ada kerumunan besar yang berkumpul. Suasana itu sangat ramai dan berisik. 6 orang, ditambah Qi Yulan, masih ada satu tempat tersisa. Itu terlalu menakutkan. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Aku pasti akan mengambil tempat terakhir, kata seorang pria muda di kerumunan dengan percaya diri. Dalam mimpimu, mereka sudah memilih yang ke-8, itu Feng Qian. Feng Qian ada di lapisan Qi ke-9. Dia jauh lebih kuat daripada siapapun di dalam klan. Beberapa saat yang lalu, dia tidak bersikeras untuk partisipasi tetapi hanya saja dia tidak merasa menyukainya, dia sekarang telah bergerak karena dia jengkel karena dia tidak dipilih lebih awal. Bagaimana kamu bisa bertarung melawan Feng Qian? Kata orang yang berdiri di sampingnya. Menakutkan, kata pria muda itu. Ketika pemuda itu mendengar nama, Feng Qian, wajahnya berubah dalam sekejap. Dia merasa sangat tertekan. Tampaknya kali ini, kepala klan tidak akan memilihnya. Klan Nalan selalu menyelenggarakan turnamen tahunan, namun tahun ini, terlepas dari 4 klan terbesar, dan klan eksternal yang tidak berlokasi di kota Yangzhou, murid berprestasi milik klan kecil lainnya juga bisa ikut serta. Namun, klan-klan kecil ini hanya diizinkan mengirim 8 murid untuk berpartisipasi di turnamen. Atas dasar yang sama, klan dalam kota, klan Nalan, klan Gu, klan Lin dan klan Wen juga diizinkan maksimal 8 murid. Murid-murid ini seharusnya mewakili murid-murid yang paling menonjol dari kota Yangzhou. Ini telah menjadikan orang-orang yang berpartisipasi dalam turnamen suatu kehormatan dan hak istimewa yang nyata yang akan memungkinkan murid yang luar biasa dari semua klan untuk menunjukkan kemampuan mereka kepada sejumlah besar orang. Sayangnya untuk beberapa orang, klan Nalan serta 3 klan besar lainnya telah memilih partisipan mereka. Qi Yulan dipilih sebagai salah satu peserta, karena dia sangat kuat. Pada saat itu, sudah ada 7 orang yang berarti klan harus memilih satu murid terakhir dan posisi ini dalam turnamen kemungkinan besar adalah Feng Qian. Feng Qian mengenakan jubah biru. Dia langsing dan memiliki wajah arogan. Pada saat itu, dia memiliki lengan yang terlipat di dadanya ketika dia berjalan keluar dari kerumunan dan berkata dengan cara yang dingin dan terpisah, "Part terakhir itu adalah aku." Ketika orang-orang melihat betapa sombongnya dia, mereka tidak bisa menahan rasa benci dan penyesalan. Beberapa generasi muda ingin berduel dengannya dan mengukur diri mereka melawannya tetapi mengingat kekuatannya, mereka harus berhati-hati. Sepertinya mereka hanya akan bisa menonton sebagai anggota audiens. Feng Qian memandangi beberapa ratus orang yang hadir dengan pandangan menghina. Banyak sekali sampah. Mereka semua pengecut. Tidak heran mereka tidak dipilih dan akulah yang terpilih untuk ikut turnamen. Kata Feng Qian dengan nada dengki saat dia mulai menuju ke aula utama. Di aula utama, sudah ada 7 orang yang duduk dalam keadaan tenang. Ini justru Qi Yulan dan juga 6 lainnya yang telah dipilih sebagai peserta turnamen. Orang itu benar-benar sombong seperti yang dikatakan rumor. Mereka mengatakan bahwa dia sangat kejam terhadap semua lawannya dan bahkan akan menggunakan metode jahat untuk menang. Siapa yang berani menantangnya? Konsekuensi dari menantangnya hanya akan menjadi bencana. Dia mungkin akan melumpuhkan kultivasi mereka. Kata banyak orang di kerumunan. Meskipun banyak orang membenci Feng Qian, tidak semua orang berani membuka mulut mereka. Feng Qian buas dan kejam. Di antara orang-orang dari lapisan Qi, ada sangat sedikit orang yang bisa mengalahkannya yang membuatnya semakin sombong dan sombong. Dia menikmati intimidasi terhadap mereka yang lebih lemah darinya. Orang-orang di antara kerumunan tidak punya pilihan selain melihat dia bergabung dengan yang lain di aula utama. Tunggu, 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 kata sebuah suara keras. Di tengah kerumunan yang sunyi, suara itu sangat jernih dan keras. Kerumunan terkejut sesaat dan kemudian mereka bisa melihat seorang pria muda mendekat dari kejauhan. Pria muda ini mengenakan jubah putih. Meskipun jubahnya tidak terlihat mahal, ia terlihat bersih dan murni dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia membawa pedang panjang di punggungnya. Tubuhnya tampak kokoh tapi lembut. Kerumunan menganggapnya menarik. Dia tampak sejernih air. Dia memberi aura misteri kepada semua orang yang menatapnya. Matanya yang jernih dipenuhi dengan pemahaman mendalam yang mendalam. Penampilan dan usianya tampaknya tidak sesuai dengan kebijaksanaannya.
Ketika orang-orang di kerumunan melihatnya, mereka terengah-engah dan merasa rendah diri di hadapannya. Pria muda yang muncul sebenarnya Lin Feng setelah mandi dan berganti pakaian. Setelah bertanya sekitar, dia dengan cepat mengetahui bahwa ada pilihan untuk turnamen yang akan datang dan dia dengan cepat bergegas ke lokasi. Feng Qian menatap Lin Feng, lengannya masih terlipat di dadanya. Dia memandang Lin Feng dengan cara menghina sambil menyeringai dan berkata, "Kamu menyuruhku menunggu." Memang, kata Lin Feng tampak seperti dia tidak mengerti ekspresi Feng Qian. Dia mengangguk dengan acuh tak acuh. Feng Qian masih menyeringai dan kemudian memandang Lin Feng seolah-olah dia punya rumah yang cocok untuknya, meskipun Lin Feng beberapa tahun lebih muda darinya. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tahu konsekuensinya membuat aku menunggu?" Lin Feng tersenyum kecut dan sedikit terkejut. Di jalur kultivasi, ada banyak orang yang berbakat dan mengira mereka jenius. Sepertinya orang-orang seperti itu suka memamerkan kekuatan mereka terhadap mereka yang lebih lemah daripada diri mereka sendiri, seolah-olah mereka memainkan peran yang harus muncul bisa dan kuat. Menjadi jelas baginya bahwa orang-orang di dunia ini akan terus memainkan peran ini dan bertindak bodoh demi penampilan. Lin Feng mulai berjalan menuju Feng Qian dengan ketenangan total di wajahnya. Kerumunan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dan mulai menonton Lin Feng. Apakah pria itu gila? Dia berusia sekitar 16 tahun sehingga dia hanya bisa mencapai lapisan Qi ke-7 atau ke-8, namun dia masih berpikir dia bisa bersaing dengan Feng Qian yang termasuk salah satu klan terkuat dari klan kecil di kota Yangzhou dan dia bahkan dianggap jenius. Pria muda itu ingin menantang Feng Qian, tetapi hanya murid yang paling berbakat dan paling terkemuka dari kota Yangzhou yang bisa bersaing dengannya. Bagaimana mungkin pemuda yang tidak dikenal ini cocok dengan kriteria itu? Sepertinya kamu juga ingin masuk ke aula utama. Aku benar-benar tidak tahu apakah aku harus mengagumi kamu karena keberanian kamu, tetapi apa yang kamu lakukan sangat bodoh, namun karena kamu ingin menantang aku akan melumpuhkan kultivasi kamu karena cukup bodoh untuk berpikir kamu layak untuk berdiri di atas tingkat yang sama dengan aku. Kata Feng Qian jelas mengarahkan kebenciannya terhadap Lin Feng. Sing! Suara logam dari pedang yang memotong udara memenuhi atmosfer dan cahaya terang memenuhi ruangan di depan Feng Qian. Segera setelah itu, Feng Qian jatuh ke tanah dan mulai berguling-guling sambil mengerang. Darah mengalir keluar dari mulutnya. Dia batuk berat dan lebih banyak darah memenuhi mulutnya. Feng Qian mengangkat dirinya ke titik ia berlutut dengan satu lutut. Darah terus mengalir keluar dari mulutnya, tetes darah tanpa henti jatuh ke tanah. Lin Feng hanya menaruh pedangnya kembali ke sarungnya dengan suara klik. Orang-orang di antara kerumunan hanya menatap apa yang terjadi dengan kaget. Mereka semua gemetar karena kegembiraan dan ketakutan. Lin Feng telah mengalahkan Feng Qian dalam satu serangan. Seberapa kuat? Kata seorang pria sementara aura kekuatan berlari menuruni tulang punggungnya. Tidak hanya usianya sekitar 16 tahun tetapi Feng Qian tidak mampu melakukan satu serangan pun terhadapnya. Lin Feng bahkan telah menunjukkan belas kasihan dan lembut ketika menggunakan pedangnya, jika tidak, Feng Qian akan segera terbunuh. Kamu benar-benar berbicara serampangan, terlalu banyak bicara sombong kamu harus lebih berhati-hati dengan kata-kata kamu, kata Lin Feng dengan nada dingin sementara bahkan tidak melihat Feng Qian yang ada di belakangnya, berlutut di lantai. Lalu, Lin Feng terus berjalan menuju aula utama. Feng Qian menatap Lin Feng dengan jijik, dan pada akhirnya Lin Feng bahkan tidak memberinya pandangan lagi karena dia tidak sepadan. Sambil melihat Lin Feng dari belakang, Feng Qian memiliki sejuta pikiran pada saat yang sama. Kamu benar-benar berbicara sombong, terlalu banyak gaya. Kamu harus lebih berhati-hati dengan kata-kata kamu. Dia terus mengulangi kata-kata yang dikatakan Lin Feng kepadanya. Minta waktunya sebentar, mohon tekan tombol subscribe agar Kang Jenggotnya lebih bersemangat dalam berkarya. Karena dengan menekan tombol subrek serasa sedang nongkrong dan ngopi bareng. Jalan kultivasi penuh dengan kejutan. Langit sangat luas dan lautnya dalam, siapa yang tahu persis seberapa luas dan dalamnya mereka. Dunia bisa terbalik dalam kasus, beberapa pembudidaya percaya diri mereka beruntung menjadi jenius yang kuat hanya untuk menemukan mereka hanya ikan kecil di kolam yang sangat besar. Agar tetap beruntung, untuk tetap menjadi jenius yang kuat, seorang kultivator perlu memiliki tekad yang kuat terhadap pelatihan. Seorang kultivator seperti Feng Qian dari lapisan Qi ke-9 seperti katak di dasar sumur.
Dia tidak bisa melihat seberapa luas sebenarnya dunia ini. Oleh karena itu, bersikap sombong dan memprovokasi bukanlah perilaku yang baik untuk diadopsi dan pedang Lin Feng telah memberinya pelajaran yang sangat pantas. Kekuatan adalah segalanya di dunia ini. Sementara itu ia berjuang untuk berdiri, Feng Qian menatap punggung Lin Feng dan membungkuk. Dia tidak memegang kekaguman dan pemujaan untuk Lin Feng, itu agak karena dia merasa bersyukur bahwa Lin Feng telah mengajarinya bahwa kesombongannya bisa mengorbankan nyawanya dan memberinya pelajaran besar. Jalan kultivasi bukanlah jalan di mana kamu harus memprovokasi orang lain. Itu juga bukan salah satu di mana kamu bisa membiarkan diri kamu terprovokasi tanpa pembalasan. Peristiwa itu telah membuat banyak orang merasa bingung, tetapi ekspresi beberapa orang sangat cemerlang seolah-olah mereka mengerti apa yang baru saja terjadi di depan mereka. Namun, Lin Feng tidak memperhatikan ekspresi ini. Dia belum sepenuhnya berada di aula utama, namun ketika ekspresi tujuh lainnya tiba-tiba berubah ketika mereka melihatnya mendekat. Qi Yulan sangat terkejut. Di Waiselwin Restaurant, dia telah melihatnya dan jelas tahu banyak tentang Lin Feng. Dia juga tahu segalanya tentang masalah yang Lin Feng miliki dalam Lin Clan. Aku akan berpartisipasi dalam turnamen tahun ini. Kata Lin Feng terdengar santai namun ketat sambil melihat Qi Yulan. Dia berani dan terus terang, dia bersikeras bahwa dia harus ikut serta. Sungguh berani, kata seorang murid yang duduk di sebelah Qi Yulan sambil menamparkan meja, yang membuat meja kayu itu pecah dengan keras. Kamu pikir kamu siapa? Berpikir bahwa kamu benar-benar dapat berbicara dengan Qi Yulan seperti yang kamu inginkan. Kata murid yang marah, dia dipanggil Wu Xiao. Semua orang berfantasi tentang Qi Yulan yang indah. Selain itu, dia sangat kuat dan berada di puncak di luar lapisan Qi ke-9. Kekuatan Feng Qian tidak ada bandingannya. Dia telah melihat bagaimana Lin Feng telah mengalahkan Feng Qian dalam satu pukulan dan betapa mudahnya bagi Lin Feng. Dia telah memperhatikan betapa kuatnya Lin Feng. Karena itu, pada saat itu, perilaku Wu Xiao hanyalah pertunjukan kekuatan kosong untuk mendapatkan perhatian Qi Yulan dan menjadikannya seperti dia. Lin Feng melirik Wu Xiao dan kemudian berjalan ke arahnya. Setelah itu Wu Xiao segera berdiri dan melepaskan Qi yang kuat, siap untuk terlibat dalam pertempuran. Cahaya putih dan menyilaukan dari pedang itu menyala dan menikam Wu Xiao begitu cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Dia memberi jeritan mengerikan yang tidak bisa menyerang balik. Kecepatan. Setelah menembus lapisan Ling Qi, permainan pedang Lin Feng telah menjadi sangat cepat dan lincah, bahkan lebih dari sebelumnya. Lin Feng meraih leher Wu Xiao dan membawanya ke pintu masuk aula utama. Mengapa sepotong sampah sepertimu ingin berpartisipasi di turnamen? Tidak ada gunanya. Sambil mengatakan ini dengan suara keras, Lin Feng menendang tubuh Wu Xiao yang terbang keluar dari aula utama dan menurunkan anak tangga ke tanah alun-alun tempat kerumunan itu berada. Terima kasih ya Bro telah menonton. Jika suka tekan tombol subscribe dan like. Terima kasih sobat telah setia mendengarkan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki harta yang berlimpah serta dimudahkan segala macam urusan dan hajatnya. Amin ya robbal alamin. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay.